Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Cinema Film. Kali ini Cinema Film akan menceritakan sebuah film berjudul Veronica yang dirilis pada tahun 2017. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1991 di kota Madrid, di mana seorang gadis remaja terkepung dalam kekuatan supranatural yang jahat setelah ia bermain papan Ouija dengan teman sekelasnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan film ini? Dan apakah gadis tersebut akan selamat? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula pada tahun 1991. Terlihat beberapa orang polisi datang setelah mendapatkan panggilan 911 di salah satu apartemen. Sang inspektur pun masuk ke dalam apartemen dan melihat bahwa kondisi di dalam sudah sangat berantakan, serta terdapat bercak darah menetes di sana. Setelah menelusuri lebih lanjut ke dalam apartemen, mereka melihat hal yang sangat mengerikan di salah satu ruangan. 3 hari sebelum kejadian itu terjadi, terlihat seorang wanita yang baru saja ditinggalkan oleh sang ayah bernama Veronica. Ia tinggal di salah satu apartemen di kota Madrid. Pagi itu merupakan hari Kamis, dan mereka harus segera berangkat ke sekolah bersama ketiga adiknya yang bernama Lucia, Irene, dan Antonito. Kala itu terlihat bahwa sang ibu belum puas tidur karena dirinya menghadiri pesta ulang tahun temannya yang membuat ia harus pulang jam 2 malam. Untung saja mereka semua masih satu sekolahan, sehingga bisa pergi bersama-sama dengan sang kakak. Ketika itu, sang guru sedang menjelaskan pelajaran mengenai gerhana matahari serta mitos-mitos tentang gerhana tersebut. Kemudian terlihat bahwa temannya yang bernama Rosa melemparkan sebuah kertas yang berisi ajakan untuk bermain Ouija. Terdapat sebuah mitos yang mengatakan bahwa jika seseorang memainkan Ouija pada saat gerhana matahari, maka orang tersebut bisa memanggil roh orang yang telah meninggal dan berbicara kepadanya. Sebelum gerhana matahari terjadi, semua siswa berkumpul di atas sekolah untuk menyaksikan fenomena tersebut. Tetapi Veronica dan Rosa sudah berniat untuk bermain papan Ouija dengan mengajak satu lagi teman mereka bernama Diana. Setelah pergi ke suatu tempat, mereka mulai menyiapkan papan Ouija untuk memainkan permainan mistis tersebut. Permainan itu bertujuan untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal dengan membawa foto atau benda yang pernah dimiliki orang meninggal tersebut. Awalnya mereka berencana untuk memanggil teman mereka yang telah meninggal. Tetapi karena tidak memiliki fotonya, Veronica berniat untuk memanggil arwah ayahnya. Karena ketika itu ia membawa foto sang ayah dan sangat merindukannya. Permainan pun dimulai dengan meletakkan masing-masing jari telunjuk ke sebuah gelas sambil mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba saja gelas itu bergerak. Melalui tulisan yang ada di papan Ouija, diketahui bahwa arwah tersebut ingin berbicara dengan Veronica. Namun sesuatu di luar nalar tiba-tiba saja terjadi. Ketika terjadi gerhana matahari total, gelas itu pun menjadi panas. Tetapi hal itu tidak dirasakan oleh Veronica, dan beberapa detik kemudian gelas itu pun pecah, yang membuat tangan Veronica terluka. Tetapi ia tidak merasakan hal itu sehingga terjadi sesuatu kepada dirinya. Setelah menyalakan senter, terlihat bahwa Veronica dalam keadaan terbaring sambil mengucapkan kata-kata dalam nada rendah. Rosa yang mencoba untuk mendengarkan hal itu membuatnya menjadi ketakutan, dan Veronica berteriak seperti terdapat sesuatu di dalam tubuhnya. Setelah tersadar, Veronica melihat bahwa dirinya sudah berada di ruang UKS dan terdapat seorang guru yang menanyakan tentang riwayat penyakitnya. Ketika akan pulang sekolah, terlihat seorang suster yang biasa dipanggil oleh murid-murid dengan sebutan guru kematian. Di sana, ia memiliki mata yang tidak bisa melihat lagi. Namun kala itu ia sedang melihat Veronica yang berada di bawah.
Sebelum pulang, mereka mampir dulu ke tempat di mana sang ibu bekerja dan meminta uang serta makanan yang ada dijual di sana. Sesampainya di rumah, muncul keanehan satu persatu. Di antaranya papan Oija yang telah patah berada di dalam tasnya. Ketika Veronica meletakkan tas itu di atas lemari, tas tersebut jatuh kembali ke lantai. Ketika sedang makan, terjadi sesuatu kepada Veronica, yang dimana tiba-tiba saja tubuhnya nge-freeze dan timbulnya bercak merah di punggungnya. Karena kejadian yang dialami oleh Veronica di sekolah membuat Rosa dan Diana menjauhi dirinya. Di sana ia mendapatkan informasi dari ibu Rosa bahwa Rosa sedang pergi jalan-jalan bersama Diana kala itu tanpa mengajak dirinya. Ketika sedang memandikan Antonito, terdengar suara sesuatu yang terjatuh di dalam kamarnya. Ia menyangka bahwa itu disebabkan karena adik-adiknya yang lain. Tetapi setelah dilihat, ternyata tidak ada orang di sana. Setelah masuk ke kamar, tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya dan terdengar suara Antonito yang berteriak. Veronica yang ingin tidur melihat bahwa lemari tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Dan setelah dibuka, ternyata terdapat adik-adiknya yang sedang bersembunyi. Kemudian muncullah sesosok makhluk yang diduga ia merupakan ayah Veronica yang telah meninggal. Tubuh Veronica lalu ditahan oleh beberapa tangan yang keluar dari dalam kasur. Dan untung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah terbangun, mereka lalu bergegas untuk pergi ke sekolah. Walaupun mereka sudah terlambat, tetapi ibu penjaga gerbang masih mengizinkannya untuk masuk. Ketika sang guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, Veronica berencana untuk mengirimkan pesan melalui sebuah kertas kepada Rosa. Tetapi terlihat Rosa tidak memperdulikannya lagi, sehingga Veronica memutuskan untuk keluar dari kelas. Di sana, ia pergi ke tempat di mana mereka memainkan permainan Ouija sebelumnya dan bertemu dengan seorang guru kematian. Mengetahui bahwa Veronica telah memainkan permainan tersebut, sang guru mengatakan bahwa itu merupakan permainan yang sangat berbahaya dan terdapat sesosok arwah yang mereka panggil berada di dalam tubuh Veronica yang tidak mau berpisah dengan dirinya. Sebelum pergi, sang guru mengingatkan kepada Veronica untuk selalu menjaga adik-adiknya. Ketika pulang sekolah, Veronica bertemu dengan Rosa. Dan di sana mereka akan mengadakan sebuah pesta di rumah Rosa karena sang ibu sedang pergi ke luar kota. Sebelumnya mereka tidak memberitahukan hal itu kepada Veronica. Diana beranggapan bahwa Veronica tidak akan datang karena harus menjaga adik-adiknya. Sesampainya di rumah, Veronica membuat simbol penangkar roh jahat yang ia letakkan di setiap dinding di kamar adiknya. Kemudian sang wanita datang bernama Josefa. Ia tinggal di apartemen yang sama dan kamarnya berada tepat di bawah kamar Veronica. Di sana Josefa protes karena sering menemukan cairan dari langit-langit di kamarnya dan menganggap bahwa itu berasal dari kamar Veronica. Di sana Veronica biasanya berkomunikasi dengan adik-adiknya melalui walkie-talkie. Namun kala itu terdengar suara seseorang yang memanggilnya melalui walkie-talkie dan menganggap bahwa itu adiknya yang belum tidur. Kemudian Veronica yang melihat sesosok bayangan hitam di kamar adiknya memutuskan untuk segera ke sana. Dan ia tidak melihat apapun di kamar itu. Tetapi muncul bayangan hitam yang membakar semua simbol penangkal di kamar itu serta mencekik leher Lucia. Karena kejadian tersebut membuat Veronica memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu agar ia dapat menjaga adik-adiknya. Veronica kemudian terbangun dan melihat sesosok bayangan hitam yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Namun ternyata sesosok bayangan hitam itu adalah ibunya yang baru saja pulang bekerja. Veronica kemudian mengalami mimpi buruk. Di sana ia melihat bahwa adiknya menggigit serta memakan tubuhnya.
Setelah terbangun, Veronica melihat ada bercak darah di kasurnya. Ia menganggap bahwa mungkin sedang datang bulan, namun bercak tersebut sampai ke bawah kasur. Dan ditambah lagi, bercak hitam tersebut juga berada di semua kasur milik adik-adiknya. Karena hari itu merupakan hari libur, Veronica menitipkan adik-adiknya ke tempat sang ibu bekerja. Ia berencana untuk pergi menemui guru kematian di tempat biasa. Di sana, Veronica menanyakan tentang bagaimana cara untuk menghilangkan arwah tersebut. Sang guru mengatakan bahwa untuk mengusir arwah itu, ia harus melakukan permainan itu lagi untuk menutup pintu yang telah mereka buka. Veronica kemudian membeli buku petunjuk mengenai permainan Ouija. Di sana diketahui bahwa seseorang yang tidak mengucapkan salam perpisahan, maka arwah tersebut akan melekat kepada orang yang telah memanggilnya. Mengetahui hal itu, Veronica berniat untuk mengajak Rosa dan Diana memainkan permainan itu lagi. Ia datang ke rumah Rosa yang sedang terdapat pesta di sana. Tetapi karena Veronica menimbulkan keributan, membuat ia diusir dari dalam rumah. Rosa menolak untuk memainkan permainan itu lagi karena ia merasa ketakutan dan mengatakan kepada Veronica bahwa ketika ia pingsan, Veronica mengucapkan bahwa dirinya sudah mati. Akibat penolakan tersebut, membuat Veronica nekat mengajak adik-adiknya untuk memainkan permainan itu agar bisa mengusir arwah tersebut. Di sana, Antonito ditugaskan untuk menggambar simbol-simbol pada dinding, dan yang lainnya memainkan permainan tersebut bersama Veronica. Tiba-tiba gelas yang mereka gunakan berjalan dengan sendirinya yang mengarah masuk ke kamar Veronica. Bercak hitam yang berada di kasur Veronica kini telah menjadi luas. Dan ketika ia mendekat, tiba-tiba muncul tangan hitam yang mencoba untuk menarik Veronica, sehingga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di sana. Ketika itu, Veronica masih sempat menelpon 911 dan melihat bahwa Antonito dibawa oleh makhluk itu ke dalam kamar mandi. Setelah tersadar, Veronica melihat Antonito di depannya dan segera membawa adiknya untuk melarikan diri dari apartemen. Di sisi lain, sang ibu yang sedang bekerja melihat beberapa mobil polisi lewat di depan tokonya dan merasakan sesuatu yang tidak baik telah terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk pulang ke apartemen. Sesampainya di pintu apartemen, terlihat bahwa Antonito yang dibawa oleh Veronica sebenarnya tidak ada. Hal itu membuat ia memutuskan kembali ke dalam kamar untuk menyelamatkan Antonito. Veronica yang berhadapan dengan makhluk tersebut kemudian teringat kata-kata sang guru untuk melindungi adik-adiknya. Sehingga Veronica memutuskan untuk bunuh diri agar membuat adik-adiknya selamat dari teror makhluk tersebut. Di sana makhluk itu memasukkan tangannya ke dalam mulut Veronica. Dan hal itu hanya dapat dilihat oleh dirinya saja. Sedangkan inspektur yang kala itu datang tidak melihat apapun selain Veronica yang berteriak dengan sangat mengerikan. Kemudian terlihat bahwa Antonito dalam kondisi baik-baik saja. Sedangkan bagi Veronica, ia dinyatakan tewas di dalam rumah sakit dengan terbakarnya secara perlahan foto milik Veronica. Di akhir film, terlihat bahwa inspektur yang menyaksikan kejadian tersebut mendokumentasikan apa yang ia lihat. Dan dari dokumentasi itulah film ini dibuat, yaitu pada tanggal 15 Juni 1991, inspektur bernama Jose Ramon Romero menerima panggilan darurat dari apartemen di Sela Carrardo. Seperti yang dijelaskan oleh keluarga, bahwa setelah kakak tertua bermain papan Ouija, roh jahat mulai mengganggu korban dan keluarga. Seiring berjalannya waktu, terjadi hal-hal yang tak masuk akal di dalam apartemen tersebut. Saat penyelidikan, 2 orang petugas mengalami mual, pusing dan kejang hingga mereka terpaksa berhenti melakukan penyelidikan. Mereka diperkirakan sakit selama 2 minggu. 1 bulan setelah kejadian itu, Inspektur Romero minta dimutasi. Ia menyebutkan laporan itu dengan fenomena di luar nalar.
Kejadian tersebut merupakan kasus kepolisian pertama di Spanyol yang menangani kejadian supranatural, dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita kali ini. Jangan lupa ikuti channel ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.